Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat sore. Balik lagi bersama aku Putri Salsa di Learning Journal. Nah, kali ini yaitu pertemuan ketiga pada mata kuliah Teknik Produksi Film. Di pertemuan ketiga ini, teman-teman ini tuh udah masuk ke presentasi. Nah, dan dimulai dari kelompok 1. Nah, kelompok pertama ini yaitu anggotanya yaitu Ismi sebagai moderator, ada Meva, terus juga ada Siti Nafisah, ada Alivia dan Arif Ikhwan sebagai pemateri. Nah, penasaran kan mereka ngebahas apa di kelompok pertama? Langsung aja ke pembahasan. Nah, jadi pembahasannya yaitu mengenai apa itu film. Nah, film itu seperti yang udah dibahas minggu lalu, yaitu melukis gerak dengan cahaya. Agar dapat melukis gerak dengan cahaya harus menggunakan alat khusus yang biasa disebut dengan kamera. Nah, selanjutnya yaitu film sebagai komunikasi massa. Film tidak terlepas dari komunikasi. Film adalah salah satu bagian medium dari komunikasi massa, yaitu sebagai alat penyampaian berbagai jenis pesan peradaban modern ini. Dan film juga sebagai realitas sosial. Nah, maksudnya gimana sih gitu? Produk-produk media telah berhasil memberikan dan membentuk realitas sosial lain yang dihadirkan di masyarakat, yaitu realitas simbolik yang celakanya banyak diterima secara mentah-mentah oleh masyarakat sebagai bentuk kebenaran. Nah, film selama ini selalu dianggap sebagai media hiburan gitu, ketimbang media persuasi. Namun yang jelas film sebenarnya memiliki kekuatan bujukan atau persuasi yang justru sangat besar gitu. Film ini selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakatnya berdasarkan muatan pesan di baliknya gitu, tanpa pernah berlaku sebaliknya. Nah, film itu juga selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakatnya dan kemudian memproyeksikannya ke atas layar gitu. Kemudian juga nih materi selanjutnya yaitu ada jenis-jenis film. Nah, jenis-jenis film ini sudah dijelaskan di minggu kemarin. Ya, ada film fiksi, film dokumenter, film berita, dan film kartun. Selanjutnya ada sekilas nih sejarah film di dunia dan di Indonesia. Sejarah perfilman di dunia yaitu film yang ditemukan sekitar akhir abad ke-19 sampai saat sekarang ini terus mengalami perkembangan yang begitu pesat. Pada mulanya film Edison dan Lumiere merupakan sebuah film yang memiliki durasi hanya beberapa menit gitu. Tapi film tersebut menunjukkan bentuk dari realitas yang diproduksi kembali melalui film selebriti, atlet angkat besi, pemain sulap, dan bayi yang sedang makan gitu. Jadi proses perekaman gambarnya itu diambil menggunakan frame atau bingkai secara statis atau kamera tidak bergerak sama sekali dan tidak ada proses penyuntingan terhadap hasil gambar yang sudah direkam. Nah, setelah membahas tentang sejarah singkat perkembangan film secara global, selanjutnya nih akan mengulas sejarah singkat juga perkembangan perfilman di Indonesia. Nah, gimana sih? Jadi sejarah perfilman di tanah air ini juga mengalami perkembangan gitu ya dari masa ke masa. Stanley J. Baran 2012 dalam pengantar komunikasi massa menguraikan seperti apa perkembangan film di Indonesia dari masa ke masa. Jadi sebagaimana dapat dijumpai ya, yaitu di tahun 1900 sampai 1920 film masuk ke Indonesia. Nah, tahun 1929 produksi film pertama di Indonesia. Tahun 1955 pembentukan FFI. Tahun 1960 hingga 1970-an kelesuan dan kebangkitan perfilman di Indonesia. Nah, tahun 1980 hingga 1990 munculnya persaingan dengan film asing dan sinetron televisi. Tahun 2000 yaitu kebangkitan kembali nih perfilman di Indonesia. Jadi itu sejarah singkatnya. Nah, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini ada dua sesi. Nah, ada dua sesi Ada dua sesi gitu ya. Sesi tanya jawabnya. Yang pertama,
sesinya itu ada 3 orang penanya juga. Terus yang kedua ada 3 orang penanya juga. Nah, ada yang nanya apa sih, bagaimana sih pengaruh atau dampak dari film gitu, baik dampak negatif maupun positif. Ada juga yang bertanya mengenai regulasi film gitu, mengapa dibatasi. Terus ada juga yang nanya kenapa film kalau misalkan udah apa sih namanya, udah di Taylor gitu, udah tapi dia nggak lolos sensor film, itu bagaimana gitu kan. Dan masih banyak lagi pertanyaan yang menarik tentunya di kelompok 1. Nah, itu tadi yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada ucapan yang nggak enak atau kata-kata yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, sampai jumpa.